Indonesia selalu unik, termasuk tradisi pernikahannya. Apa kabar warga Gangsal? Di BAG, bahas apa aja di Gangsal kali ini kita bakal bahas tradisi adat pernikahan unik yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel YouTube Kampung Gangsal dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Warga Gangsal pasti tahu kan kalau pernikahan merupakan salah satu tonggak penting yang kita semua hargai dalam hidup. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral menyatukan sepasang kekasih. Tentu pernikahan sendiri dapat dilaksanakan dengan berbagai tradisi sesuai dengan adat masing-masing daerah. Di Indonesia, pernikahan memiliki tradisi yang banyak dipengaruhi oleh adat suku dan daerah. Karena itu, tradisi dan ritualnya pun berbeda-beda. Namun beberapa ritual pernikahan lebih unik daripada yang lainnya loh. Lalu, tradisi pernikahan seperti apa sih yang unik di beberapa daerah di Indonesia? Penasaran? Yuk simak video ini selengkapnya. Yang pertama ada tradisi dari Yogyakarta yaitu tradisi nyantri. Tradisi nyantri dari Kesultanan Yogyakarta ini mengharuskan mempelai pria untuk tinggal di kediaman mempelai wanita beberapa hari sebelum pernikahan. Hal ini disebabkan karena perjodohan pada zaman dahulu di mana kedua mempelai tidak saling mengenal. Ujung-ujungnya bisa memprovokasi salah satu pihak yang terlibat untuk meninggalkan pernikahan. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi di masa depan, maka pengantin pria biasanya diminta untuk tetap dekat dengan pengantin wanitanya. Tapi nih, ini tidak berarti dia akan tidur di rumah pengantin wanita tetapi tinggal di rumah kerabat atau tetangganya. Yang berikutnya adalah tradisi sawer Sunda. Tradisi ini biasanya diawali dengan syair yang dinyanyikan yang mengandung nilai-nilai spiritual bagi kedua mempelai. Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan pasangan menerima mangkuk berisi koin, beras, permen, dan kunyit. Koin adalah lambang harapan akan kekayaan materi yang akan dibagikan oleh pengantin wanita di antara para tamu. Sedangkan nasi melambangkan kemakmuran dalam hidup. Permen menggambarkan bagian manis dalam hidup dan kunyit dikaitkan dengan kemuliaan. Momen sawer menjadi istimewa karena menjadi momen di mana kedua mempelai mendapatkan restu dari kerabat. Ini juga menandakan bahwa kasih sayang dan cinta orang tua akan selalu abadi terhadap pasangan yang menikah. Adat lain yang tidak kalah unik yaitu melamar mempelai pria khas adat Minangkabau. Berbeda dengan adat pernikahan lainnya, dalam adat ini keluarga mempelai wanita di Minangkabau menjadi pihak yang akan melamar mempelai pria. Jika lamaran diterima, kedua keluarga akan saling bertukar pusaka sebagai hadiah yang berfungsi sebagai simbol pengikat. Ada beberapa tahapan adat yang dijalani jika menikah dalam tradisi Minangkabau. Dimulai dari maresek atau pertemuan keluarga, maminang dan batimbang tando atau mengusulkan dan bertukar tanda, mahantasiriah meminta izin, dan babako babaki membawa berbagai seserahan. Dilanjutkan dengan malam bainai menggosok kuku mempelai wanita, manjapuik marampulai menjemput mempelai pria, penyambutan di rumah mempelai wanita, dan masih banyak lagi tradisi setelah akad nikah. Sinamot adalah prosesi pernikahan dalam etnis Batak mengenai negosiasi mahar pernikahan. Besarnya mahar yang diberikan tergantung pada status sosial, tingkat pendidikan, dan karir dari pihak perempuan. Misalnya, perempuan dengan gelar sarjana akan dihargai dengan nilai yang lebih tinggi. Sementara itu, tingkat pendidikan menjadi penentu utama bagi calon pengantin pria. Hal tersebut dijadikan sebagai tolok ukur bagi seorang pria laki-laki untuk memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena ia akan dapat menghidupi keluarganya di masa depan. Tradisi pernikahan unik lainnya berasal dari suku Sasak, Lombok. Tradisi menculik mempelai wanita yaitu dilakukan sebelum pernikahan di mana pengantin pria harus menculik pengantin wanita dari keluarganya. Mulanya setelah diculik, pengantin wanita akan tinggal sementara di kediaman kerabat pengantin pria. Ketika orang tua perempuan mengetahui bahwa putrinya tidak pulang, mereka akan melaporkan ke bupati. Setelah itu, pengantin pria akan mengunjungi rumah orang tuanya untuk menginformasikan bahwa putri mereka telah kawin lari. Bagian arak-arakan selanjutnya akan dibahas secara detail jika kedua belah pihak keluarga menyetujui pengaturan pernikahan.
Yang terakhir dari tanah Jawa. Dalam budaya Jawa Tengah, pingitan atau pertapaan adalah tradisi di mana pengantin perempuan tidak diperbolehkan meninggalkan rumahnya dalam waktu tertentu. Selama proses ini, mereka tidak diperbolehkan untuk melihat pengantin pria sebelum upacara pernikahan diadakan. Banyak yang percaya bahwa tradisi lama ini akan membawa manfaat bagi kedua mempelai, karena dimaksudkan untuk mencegah bahaya yang mungkin terjadi pada pengantin. Selain itu, hal ini dilakukan untuk membuat calon pengantin pria semakin mendambakan kehadiran pengantin perempuan. Menjelang malam pernikahan, pengantin perempuan biasanya akan mempersiapkan perawatan diri untuk dirinya sendiri. Ini termasuk home spa, puasa, dan minum minuman herbal dan terkadang ditemani oleh kerabat dekat, keluarga, atau teman dekat. Di masa lalu, jangka waktu terlama seorang pengantin perempuan bisa mengasihkan diri adalah hingga 2 bulan. Nah, itulah beberapa adat pernikahan unik yang ada di Indonesia. Manakah yang menurut kamu cocok dan sesuai dengan daerahmu? Tentu tradisi ini masih dan perlu kita lestarikan ya warga Gangsal. Warga Gangsal, sampai di sini dulu ya BAG-nya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa follow akun sosial media Kampung Gangsal ya. Subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan informasi terbaru dari Kampung Gangsal. Studio Gangsal, creativity never dies.